Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Sebelum kita masuk di dalam acara Natal kita satukan hati dan pikiran. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Marilah kita bersukacita di hadapan Tuhan, sebab pekerjaan tangannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya, bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Dia. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus karena Engkau telah merawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami. Melalui Yesus Kristus kami memohon kehadapan-Mu. Tumbuhkanlah kiranya rasa satu di antara kami yang telah Engkau limpahkan suatu tanggung jawab, sehingga kami saling menghargai satu sama lain dan menumbuhkan rasa jujur terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Satukanlah kami di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Nunggah
Bangku seore pastai Hatu tubuni Tuhan pa Jesusi Tuhan toi barasi sorgoi mebatuhi tao Asang apa bire bata Jame dame madi jolma Das ni roha dire bata Ajoma onuse Eta ale dongat tobet lebi Kita sombawa dadak nagisi Nati nongkos di para serohai Bengata amai Asang apa bile baka Jame dame madi jolma Pasti rohani debaka Hajoma onuse Besar setiamu di hidupku Yang tak bersyarat mengasihiku Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan Ku bersyukur ku memilikimu Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu besar Ajaib dan heran Tuhanku Tak berhenti ku memujimu Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu besar Ajaib perbuatan tangan-Mu Sungguh besar setiamu Tiada terukur setiamu Dalamnya tak dapat ku selami Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan Ku bersyukur ku memilikimu Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu besar Ajaib dan heran Tuhanku Tak berhenti ku memujimu Kasih setiamu Tuhan
lengkap dan mulia Tuhanku. Sungguh besar setiamu.
Penyalaan lilin diminta dengan kasih untuk maju ke depan kepada Amang Bener Tunggul Pasaribu. Kemudian yang kedua Dewan Koinonia. Kemudian yang ketiga Paniroi Situa T. Boru Tobing. Ketua Seksi RNHKBP Nyonya Sinaga Boru Purba. Ketua RNHKBP Mikael Simorangkir. Anggota Remaja HKBP Jeruju Olivia Boru Marpaung. Anggota NHKBP Jeruju Yostarika Boru Manurung. Ayah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan remaja Naposobulung, firman Tuhan untuk kita di perayaan Natal remaja Naposobulung tertulis di dalam Mazmur pasal 71 ayat 20 hingga ayat 24. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman-Nya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan aku berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Natal remaja Naposobulung. Di sini bertopikkan Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Firman Tuhan ini terjadi pada masa kehidupan pemazmur, yaitu Daud, yang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan atas segala apa yang dia alami, dari kesusahannya, dari keterpurukannya, dari apa yang menimpanya. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi seseorang yang sangat berguna dan merupakan seseorang yang terutama bagi bangsa Israel, di mana dia diangkat menjadi seorang raja.
Firman Tuhan ini merupakan sebuah doa di mana ketika dia sudah diangkat, dia mempunyai ucapan syukur kepada Tuhan. Dia makamonatehon, kata orang Batak ya, madok mauliate, mengucap syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya, di mana dia orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak mempunyai makna, diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang terpenting dan orang yang terpengaruh di bangsa Israel. Sehingga melalui firman ini dia berdoa supaya dia dilindungi oleh Tuhan di perjalanan hidupnya. Dia dilindungi, meminta pengharapan supaya Tuhan melindungi dia dari segala malapetaka yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia berdoa di sini memohon kepada Tuhan supaya dia dimampukan Tuhan untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan melalui gambus, melalui nyanyian baru, dan melalui bibirnya yang bersorak-sorai, melalui nyanyian-nyanyian baru, melalui ucapan syukur dengan gambus, dan melalui bibirnya yang bersorak-sorai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita merayakan Natal. Apa yang mau kita nyanyikan? Apa yang mau kita syukuri? Apa yang mau kita katakan di dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin secara duniawi saat ini kita semakin merosot. Kenapa semakin merosot? Karena situasi keadaan saat ini, yaitu virus yang melanda dunia. Jadi secara duniawi manusia itu semakin dapat dikatakan lemah, dapat dikatakan gale, kata orang Batak, dapat dikatakan menjadi gambaran berkurang semangatnya untuk menjalani hidup ini. Sebagai orang muda mungkin berpikir dunia ini sudah tua. Sebagai orang muda mungkin kalian berpikir yang masih SMP, SMA dan masih kuliah dan juga mencari pekerjaan yang sudah tamat misalnya, mungkin ini berpikir bagaimana dunia ini 20 tahun yang akan datang. Di saat saya seperti ini masih muda, dunia ini sudah banyak tantangan. Bukan tantangan secara pribadi, tetapi tantangan secara global, yaitu dengan penyakit yang melanda dunia. Bagaimana nanti saya tamat sarjana, tahu-tahunya dunia ini sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena malapetaka, karena virus. Jangan-jangan saya tamat nanti SMA, nilai saya tinggi, tapi virus ini akan melanda dunia semakin kencangnya atau semakin kerasnya. Bagaimana ini Tuhan? Memang secara dunia kita ini sekarang diposisikan kritis kesehatan. Mencapai tujuan cita-cita yang dulu jadi sedikit khawatir. Apa mungkin? Karena kita tidak tahu. Kita akan menjalani 2020 lewat 2021. Kita belum tahu
2021 semakin bagaimana ini situasi dan kondisi. Karena itu firman Tuhan di dalam kesusahan begitu pun seorang Kristen harus mampu mengucap syukur dan mengatakan bahwa saya sudah diangkat dari samudra raya, bahwa saya sudah diangkat dari dunia ini, bahwa saya sudah diangkat dari posisi yang mencintai jasmani menjadi orang yang mencintai rohani. Itu dia makna dari Natal. Dulunya manusia mencintai dunia ini, jasmani, sehingga dengan itu dia jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah melihat itu bagiannya adalah kematian. Yesus diutusnya untuk mengangkat kita daripada itu, dari kematian itu, dari dosa itu, dari samudra raya yang kelam itu, yang gelap itu, menjadi orang-orang yang hidup di dalam rohani. Seperti Daud yang dulunya dianggap hanya orang biasa, diangkat menjadi orang yang terpenting di bangsa Israel, bukan hanya sebagai raja tetapi sebagai hamba Allah untuk mengarahkan umatnya memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengajak muda-mudi supaya menyadari bahwa kamu bukan lagi orang-orang dunia setelah Yesus mengangkat, tetapi orang-orang yang berdatangan dari sorga. Kerajaan Allah mencintai apa yang ada di dunia ini berdasarkan dari cinta oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kamu sekarang ini khawatir dengan cita-citamu, bagaimana ini cita-cita saya, begini, ada ini. Tapi ada corona gimana? Mungkin cita-cita itu tidak tercapai dan mungkin tercapai juga. Tetapi yang mau diinginkan oleh firman Tuhan, mau tercapai atau tidak tercapai, kamu harus menjadi orang-orang yang rohani. Kamu menjadi orang-orang yang Kristiani. Maka melalui firman ini, melalui gambusmu, melalui nyanyianmu, hendaklah kamu memuji Tuhan. Gambus mungkin ini melalui musik, melalui nyanyian. Apa nyanyian? Mungkin ini kata-kata yang mau kita nyanyikan. Misalnya saat ini berkembang nyanyian-nyanyian duniawi yang terkadang lari dari ajaran Kristen. Nyanyian apa itu, Pak Pendeta? Misalnya orang ketiga, muda-mudi sangat senang menyanyikan ini, padahal ini nyanyian-nyanyian yang sesat. Ya kan? Baru orang Batak gencar-gencarnya menyanyikan nyanyian tondi-tondiku, ya kan? Ya kan, banyak orang yang cinta nyanyian tondi-tondiku. Tapi secara struktural atau secara ada istiadat Batak, ada di situ sedikit pelencengan kalimat. Karena putri atau buru tidak mungkin menjadi seorang menjunjung goar. Tahu menjunjung goar? Membawa marga ayahnya. Tidak mungkin karena dia menikah. Dan dia menjadi marga yang lain. Tetapi itu dikarang dan begitu enaknya yang kita dengar. Jadi gereja tugasnya menyadarkan muda-mudi bahwa itu agak sedikit melenceng. Masa perempuan menjadi pembawa marga,
menjunjung goar, tidak mungkin. Mungkin namanya jadi nama pahopunya iya, tapi menjunjung goar tidak mungkin, karena dia akan menikah, ya kan? Kemudian di situ ada nyanyian itu mengkalimatkan, semoga kamu bisa nanti mendapat sebagaimana cintaku kepadamu, laki-laki yang seperti itu. Seakan-akan ayahnya itu jatuh cinta sama borunya seperti laki-laki doli-doli yang mencintai putrinya itu. Jadi agak sedikit, jadi harus pintar-pintar. Jadi nyanyian-nyanyian kita juga harus kita gali menjadi nyanyian kemuliaan bagi Tuhan dan kebahagiaan bagi jemaat yang mendengar dan orang-orang yang mendengar. Harus dikaji kalimat-kalimat, apalagi orang ketiga itu, ya kan? Muda-mudi harus lihat mana yang layak dinyanyikan dan mana yang layak diperdengarkan. Karena firman Tuhan mengatakan di sini, nyanyianmu juga harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan musikmu, gambusmu juga harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, yang pintar di sini main gitar, yang pintar di sini main seruling, yang pintar di sini bagian-bagian musik, jangan hanya pergunakan itu untuk nyanyian-nyanyian duniawi. Kadang-kadang datang ke gereja untuk melayani dengan bermusik. Ya kan? Banyak jemaat jeruju ini, muda-mudi jeruju ini yang saya lihat berkreasi di gereja lain, bernyanyi di gereja lain, bermusik di gereja lain, nyanyian kor di gereja lain. Gerejanya sendiri dia tidak mau tahu bagaimana. Nanti menikah dia datang ke sini. Lalu amang pendeta bertanya, kamu jemaat mana? Jemaat sini Pak Pendeta. Wajar saya bertanya, karena apa? Tidak kenal, tidak pernah masuk gereja. Pintar itu main musik Pak Pendeta, hanya pintarnya aja, dengarnya aja yang pintar. Jadi yang mau kami inginkan dan Tuhan juga inginkan, mudi itu harus menjadi penyanyi-penyanyi surgawi. Penyanyi-penyanyi yang mengajak orang melakukan yang baik. Penyanyi-penyanyi yang mau berkreasi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, menggerakkan orang menjadi melakukan yang baik, bukan melakukan yang tidak baik. Ya kan? Di Yesaya, karena saya melihat di sini sudah banyak laki-laki punya rambut seperti perempuan, ya kan? Muda-mudi kita ini, HKWP Jeruju ini, ya kan? Di Yesaya dikatakan laki-laki itu tidak boleh panjang rambut. Di sini udah banyak yang ikat-ikat rambut. Kadang saya lihat, ini perempuan ini dari belakang. Tahu-taunya, kamu ini. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Apalagi yang remaja ini. Ya kan? Kalau orang-orang kuliah, ya mungkin dia mencari jati diri ya. Biar pernah pikirnya. Tapi sebagai orang remaja yang masih masa-masa ini Bik, kok mati nih? Ini harus perlu kuat karena mereka nggak dengar. Iya. Jadi remaja-remaja ini, apalagi perguru malua, ya kan? Ngecat rambut lagi. Perempuan misalnya pakai rok yang pendek. Bukan itu nyanyian bagi Tuhan.
Karena terlihat apa yang isi hati kita dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita memakai celana pendek ke gereja, itu udah tidak baik. Pasti itu. Apalagi roknya yang pendek, tidak baik. Bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi orang lain. Dan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau masih satu gereja, masih enak. Ini bagi orang yang tidak mengimani Yesus, kok begini orang-orang yang percaya kepada Yesus, pulang dari gereja, celana pendek dan roknya juga. Bukan itu nyanyian. Jadi firman Tuhan ini mengajak muda-mudi untuk keluar dari zona nyamanmu yang mencintai dunia ini, keluar menjadi mencintai rohani, mencintai surgawi, mencintai Tuhan kita Yesus. Kita tidak tahu bahwa virus ini adalah salah satu tanda kehadiran hari yang terakhir. Kita tidak tahu, tapi saya yakin kalau ini adalah sebuah tanda. Bagaimana orang Kristen mengimani Yesus ketika gereja itu ditutup karena virus? Bagaimana remaja Naposobulung beribadah ketika dia menonton atau mengikuti live streaming? Dituntut iman yang kuat, dituntut kedisiplinan, kesetiaan yang kuat. Karena apa? Ketika kita beribadah di rumah, pasti di samping kita, di sebelah kiri kita, di depan kita, tetangga kita, kadang ribut juga, main-main anak-anak. Tetapi kita beribadah di rumah, bagaimana kita memusatkan pikiran kita supaya terus berjalan ibadah kita? Itu tantangannya. Di gereja ini memang tidak ada gangguan, di rumah pasti ada gangguan, tapi harus mampu mengikutinya. Bagaimana kesetiaan kita? Kita melihat kan ini remaja Naposobulung, saya yakin bukan hanya sebanyak ini, pasti lebih dari sini, ya kan? Yang datang ini karena saya tekan. Kalau tidak saya tekan, pasti tidak datang. Ada yang tidak datang, berguru malua. Kalau tidak ikut Natal, kalian gak usah malua tahun depan. Lalu datang ini semua. Kalau tidak, mungkin ini akan tidak datang. Lalu kerjasama dengan kakak kalian, ya Ustaz, bikinlah dulu nyanyian satu biar semakin semangat Naposobulung itu, walaupun hanya 2 minggu waktunya. Tapi itu pun kita bersyukur buat persekutuan kita malam ini. Nyanyian, gambusmu, musikmu harus memuliakan nama Tuhan, kecapimu harus memuliakan nama Tuhan, apalagi bibirmu. Ini kan ayat 23. Bibirku bersorak-sorai menyanyikan mazmur bagimu, dan jiwaku telah kau bebaskan dari duniawi, dari malapetaka, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jadi remaja Naposobulung ini harus menjaga yang dinamakan bibir. Dalam bahasa Batak dikatakan jolo ni dilak bibir asa nidokon hata. Jilat dulu bibirnya baru ngomong.
Itu artinya harus berpikir dulu supaya menyampaikan sesuatu. Di dalam Amsal 4 ayat 24 dikatakan, buanglah mulut serong. Bukan mulutnya yang berserong ya, bukan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut, itulah yang disebut mulut yang serong. Karena apa? Katanya tidak baik. Kata-katanya menipu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu, yang hanya tong kosong, yang hanya berkata-kata, yang hanya bunyi. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi jauhkan itu. Tapi hendaklah bibir kita menjadi memelihara pengetahuan, memelihara ilmu yang daripada Tuhan. Jangan seperti bibir perempuan jalang. Perempuan jalang. Di dalam Amsal 5 ayat 3 dikatakan, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, manis didengar. Manis kedengarannya, menarik kedengarannya, tetapi pahit buahnya. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Sering yang seperti itu. Orang-orang yang minjam duit biasanya begitu. Manis kedengarannya, tolonglah besok saya bayar. Tenang aja. Ya kan? Besok tidak dibayar. 2 minggu berikutnya belum dibayar. 3 minggu tidak dibayar juga. Begitu-gitulah terus. Orang-orang yang mulutnya atau bibirnya yang sama dengan perempuan yang tidak benar. Di dalam Alkitab dikatakan perempuan jalang. Langit-langit mulutnya lebih licin dari minyak. Lancar sekali ngomong. Jadi muda-mudi remaja HKBP Jeruju, orang yang berbicara apa adanya, berbicara sesuai dengan kenyataan. Nanti lihat tinang itu, sini dulu lihat. Ya, kenyataannya, jangan kosong. Jangan janji-janji jasa. Jangan-jangan virus ini datang untuk membatasi kita berbicara. Ya kan? Supaya aku tidak kena virus, saya langsung pulang aja. Karena banyak saya lihat di sini yang berkerumun. Ya kan? Kita ada batas berbicara. Jadi apa adanya, apa yang mau kita sampaikan, sampaikan. Apa yang mau kita katakan, sampaikan. Jangan seperti licinnya, melebihi licin daripada minyak, langit-langitnya, karena lancarnya berbicara. Melalui firman Tuhan inilah diajak para muda-mudi supaya lidah kita ini mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, supaya kefasikan merupakan kejijikan bagi bibir kita. Ya,
mengucapkan hal-hal yang kotor itu menjadi najis bagi bibir kita. Remaja napa sebelum di rumah, seberapa kasarnya pun abangmu atau adikmu samamu, jangan sempat berucap kotor, ya kan? Jangan pindahkan kebun binatang sana ke rumahmu, ya. Seperti anak-anak di sekitar lingkungan gereja kita ini, sedikit-sedikit ngomong dengan B1, B2. Begitu kalian? Remaja apa sebelum? Saya tanya dulu. Yang bagian ini. 1 minggu ini berapa kali kalian ngomong kotor? Yang 1 kali 7 tangan. Bah, berarti orang-orang yang kudus ini. Yang 2 kali? Yang lebih dari 10? 7 tangan, ini gereja loh. Jangan lihat kawannya. Perempuan ada di sini yang 5 kali mengucapkan kata dusta. Yang berbohong 1 minggu ini 7 tangan. Yang pernah berbohong, datang orang tuanya, jam berapa kau pulang latihan gereja? Ya kan? Ada ini ketahuan ini. Langsung tertawa kan? Latihan gereja jam berapa? Jam berapa teh? Jam 5 ya? Jam 1 ya? Jam 5? Jam 6. Pulang dia jam 10. Kenapa kau jam 10 pulang? Tadi Mam, Pak. Padahal dia ke warkop dulu. Bohong. Yang seperti itu 7 tangan. Yang 7 tangan diampuni dosanya di Natal ini. Oh iya, hanya si tulus ya. Terampunilah dosamu tulus. Yang bohong karena kebohongannya, ya bertambahlah dosanya. Ya. Jadi firman Tuhan ini memang mengajak muda-mudi supaya kita membenci, bibir kita ini membenci ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan munafi, ucapan-ucapan yang membuat orang celaka, ucapan-ucapan berbohong, ucapan-ucapan yang lain-lainnya membuat indikasi bagi orang lain jadi jelek. Di dalam undang-undang dikatakan ini pencemaran nama baik, ya kan? Dia tidak suka dengan temannya itu. Lalu karena dia enggak di situ, temannya itu enggak di situ, bau ya ketiaknya siapa itu? Lalu orang, oh iya bau. Supaya orang membuat kesimpulan bahwa saudara ini adalah orang yang bau, padahal belum tentu. Itulah yang dipakai orang-orang ilmu psikolog, mempengaruhi orang lain, mendahulukan ucapannya terlebih dahulu bagi orang lain untuk mempengaruhi situasi itu. Dan itulah yang dibahas terus sepanjang rapat itu. Inti rapat, inti pertemuan tidak ada, hanya membahas itu. Jadi hati-hati orang yang seperti itu. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita jangan mencintai yang seperti itu. Jangan mencintai yang seperti itu. Carilah suatu keputusan, kesimpulan, semuanya yang keluar dari mulut kita ini, yang diucapkan bibir kita ini, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ke situ kita diangkat dari mana? Dari samudra raya.
Dari kegelapan itu manusia itu diangkat supaya mulutnya menjadi mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan, mengatakan kata-kata pujian bagi Tuhan, mengatakan yaitu kata-kata kebahagiaan bagi orang lain dan kemuliaan bagi Tuhan, dan berpengaruh baik bagi orang lain, berpengaruh baik bagi dirinya sendiri. Jadi kalau bagaimanapun dunia ini, panjang pun virus corona ini, musnah pun dunia ini dan segala isinya, tapi mulut kita, ucapan kita, hidup kita sudah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang diinginkan Natal saat ini kepada kita. Kita ini bukan lagi orang-orang yang dihidupi atau yang hidup di dunia, tetapi orang-orang yang telah hidup di dalam terang Tuhan walaupun jasmaninya masih tinggal di dunia ini. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang diangkat dan ditempatkan di dunia ini untuk menyampaikan kabar sukacita bagi setiap orang lain, yaitu Injil dan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menasehati kami semua yang bersekutu di sini, terlebih remaja Naposo Bulung HKBP Jeruju yang merayakan Natal saat ini. Kiranya firman-Mu itu berbuah di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang mendengar firman ini saat ini, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing dan kehidupan kami yang bersekutu dimanapun kami berada. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk membuahkan firman-Mu. Kiranya juga Engkau yang membimbing remaja dan Naposo Bulung HKBP Jeruju ini di setiap apa yang mereka lakukan, terlebih Tuhan untuk pendidikannya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Kau berikan juga kepintaran. Kepintaran bukan hanya mengetahui pengetahuan itu, tetapi mereka pintar membagi waktunya. Mereka pintar berbicara, pintar menyampaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Para orang tua kami yang senantiasa mendukung dan senantiasa berjuang untuk segala kehidupan muda-mudi di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan Kau berikan umur yang panjang, terlebih Tuhan kesehatan. Kau juga memberikan mereka kekuatan untuk bekerja di tempat mereka bekerja. Dari sanalah mereka menerima berkat Tuhan yang dapat dipakai anak-anak-Mu dalam mencapai tujuannya, terlebih itu cita-citanya. Hanya kepadamu kami berserah, walaupun dunia ini dilanda kegelapan dengan virus corona saat ini. Kami berpengharapan bahwa Tuhan merancang hidup kami, yaitu rancangan sukacita dan damai sejahtera. Kami serahkan jiwa dan tubuh kami hanya ke dalam nama-Mu, tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ku lihat bintang gemerlap
Tuhanku, namun terus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra darah-Mu yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat-Mu dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu kini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Horas.
Shalom semuanya. Shalom semuanya. Apa kabar? Halo, halo, hai. Hai hai halo. Apa kabar semuanya? Mana suaranya Dido? Halo halo hai. Jadi kalau saya bilang halo, halo, hai, kalian bilang hai, hai, halo. Halo halo hai. Ya, kami mengucapkan selamat datang di perayaan Natal RNHKBP Jeruju Tahun 2020. Nah, sebelum kita masuk acara hiburan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mendengarkan kata sambutan dari Amang Sintua J. Hutajulu. Waktu Amang dan Sintua. tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat Hari Natal pertama sekali saya ucapkan kepada saudara-saudara anak-anak kami remaja Naposo Bulung yang telah merayakan Natal pada malam hari ini. Seperti kita tahu semua, sekarang ini adalah kondisi yang sungguh sangat menyedihkan sebetulnya di dunia ini, karena dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Tapi kita sebagai orang Kristen harus yakin dan percaya bahwa kondisi apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu beserta dengan kita apabila kita selalu berserah kepada Dia. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja, seperti Bapak Pendeta tadi, semua anak-anak kami dari remaja sampai Naposo Bulung harus tetap menunjukkan bahwa kalian itu berkarakter orang Kristen. Karakter orang Kristen itu ialah apabila saudara itu menjadi contoh di dalam tingkah laku, perkataan, dan perbuatan. Jangan sampai seperti yang Bapak Pendeta bilang tadi, kita itu sebagai pria atau laki-laki, jangan pula kita menunjukkan sifat seperti wanita, atau perempuan pun sebaliknya. Oleh karena itu, kami dari Parhalado mengucapkan kepada anak-anak kami, semoga dengan Natal ini kalian itu mempunyai sukacita yang selalu menggebu-gebu di dalam hati kalian masing-masing, supaya kalian itu bisa menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati masing-masing. Dan yang utama, apapun tantangan dan rintangan yang kalian hadapi, kalian tetap harus berserah kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita itu adalah pemenang dari segala-galanya. Jadi kalian itu jangan takut. Apapun yang terjadi dan apapun tantangan dan rintangan yang ada di depan kalian itu, kalian akan jadi pemenangnya apabila kalian itu tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi akhir kata, sebagai Parhalado, kami ucapkan selamat berbahagia, selamat merayakan Natal, dan sambutlah Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Amang Sintua J. Hutajulu atas patah dua katanya untuk kata sambutan di acara Natal kita. Dan setelah ini kita ada apa nih Kak Valen? Nah, setelah ini kita ada games. Siapa yang mau games di sini? Kurang semangat. Kurang semangat. Siapa yang mau games? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah nonton Tonight Show? Waduh. Nah, jadi gamesnya itu hampir sama ya Bang? Ya, nama gamesnya yaitu Telepos. Kita menirukan apa yang kami bilang per kelompok. Jadi kami mencari tiga kelompok ya Bang? Dua. Dua kelompok aja nih. Yuk, siapa yang mau hadiah langsung maju ke depan. Satu kelompok isinya berapa ya Bang? 3. Satu kelompok isinya 3 orang. Ayo, Boleh yang gabung, mau maju ke cewek, depan cowok boleh gabung. harus gabung. Nggak ada yang mau. Oke. Pindo boleh kayaknya nih.
Pindo maju satu, Pindo. Pindo maju. Maju lah Pindo. Oh lama. Oh nah, bantu Pindo. Ayolah Pindo, Pindo satu. Ayo. Oh. Ari maju Ri. Ri maju Ri. Ayo Ari maju Ri. Maju Ri. Pindo maju Pindo. Siapa tuh? Enggak. Enggak, Mang, napo ini Jak. Rido, yang ceweknya udah ke do? Rido yang ceweknya udah ke do? Rido, pilih cewek lah. Ya, cewek ya. Cewek ada yang mau maju ke, nggak mau hadiah ke? Satu lagi. Nggak mau hadiah ke cewek? Udah lah, cowok semua aja lah. Aduh, Dian. Tulus. Sini maju ke sini. Kawannya orang ini. Sini. Tepuk tangan. Oh, mana ceweknya nih? Nggak maju. Oke, kita langsung masuk aja ya ke gamenya. Ya, saya akan mencontohkan cara permainannya. Kak Valen boleh di tengah. Perhatikan Ya contohnya. cara gamesnya tidak boleh berdiskusi dan kalian harus kompak. Dan kalian harus mencontohkan apa yang saya bilang. Contoh ya Kak Valen. Contohnya gaya menelepon. 1, 2, 3. Dan itu harus kompak, nggak boleh berdiskusi. Oke? Sudah paham semua belum? Oke, udah paham? Ada pertanyaan? Agak dekat kali ya. Oke, kita ke kelompok pertama ya. Teman-teman lihat semua ya. Di atas. Teman-teman lihat semua ya, siapa yang paling kompak? Dihitung 1 sampai 3, langsung dipergerakin.
kedua. Next, kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2, 0. Nah, sekarang. 1-0. Next. Perhatikan. Sekarang kalian mencontohkan gerakan berdoa. Kan berdoa macam-macam ya kan? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Hei! Nggak kompak. Berapa nih nilainya Bang Rido? Salah. Tetap 100. Kurang kompak satu orang. Ini berdoa agama apa? Next, kelompok 2. Skor tetap 1-0. Ingat ya, harus apa yang saya bilang, bukan kayak tadi. Benar sih kalian kompak, tapi bukan itu yang saya bilang. Next, Kak Valen. Selanjutnya kalian mencontohkan gerakan kedinginan. Saya hitung. 1, Kedinginan. Udah siap? Oke. 1, 2, 3. Satu sama. Oke, cukup kompak. Next. Kelompok 1. Nah, ini gerakan yang paling disukai anak laki-laki nih. Jangan sampai nggak kompak ya. Udah siap? Siap ya? Dengar. Gerakan menendang bola. Menendang bola. Menendang. Oke, siap? 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 1, 2, 3. Gol. Skor 2-1. 2-1. Ini Terakhir. terakhir ya. Terakhir buat kelompok 2. Kalau seri kita cari lagi. Nah, gerakan ini agak menantang nih buat laki-laki. Oke. Apa Kak Valen? Gerakan make up. Udah ya, make up. Udah? Oke. 1, 2, 3. Skor sama, 2 sama ya. Next ya. Babak penentuan. Oh ya, langsung dua kelompok. Oke, jarak. Oke, babak penentuan. Kata-katanya bermain badminton. Oke? Udah siap? 1, 2, 3. 2 menang. Mohon maaf buat kelompok 1 ya, kurang kompak. Foto kan Oke. ada hadiah gak? Foto. Dokumentasi. Oke. Oke, mohon maaf ya buat kelompok Mohon 1. maaf buat kelompok 1 belum beruntung, silakan di game selanjutnya. Hadiahnya dulu dong. Oh iya, Hadiahnya buat hadiahnya. Siapa nih yang ngasih nih? Ketua. Oke, ketua. Dibagi-bagi. Dokumentasi. Oke. Handphone. Nggak boleh.
Oke, terima kasih ya buat kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya kita ada apa lagi nih Bang? Ya. Selanjutnya kita ada apa nih? Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita remaja Naposo Bulung HKBP Jeruju. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaitu Martua Sirait. Sirait. Kita persilakan. Silakan. Di parmuru-muru oh Tuhan, di palua oh doa, san sudiakan dosaku. Di dongani oh doa, di urupi oh doa, di sudena masa, di ngoluku. Hai hodo Tuhanku, hai hodo Rajaku. Damina sumurung dia pehoko tua, patogu honro haki asa margogo. Dang di lo aso au marsak, dang di lo aso tarilu, mangadopi parngolu oki. Hai hodo Tuhanku, hai hodo Rajaku. Untuk hodo Tuhan, hodo bangun diaki, di parngolu aku, kuasa hondo, puji maho, saleleng di kuluki, tiap matang aku, togu au tulap bumi. Horo Tuhan, haporusaki, ai horo Tuhanku, hola kodo Rajaki. Buat yang tahu lagunya bisa kita nyanyi bareng ya. Damena surung dia pehoko tua, patogu honro haki asa margogo. Dan di lo aso warsak, dan di lo aso tarilu, mangadopi parngolu oki. Hai hodo Tuhanku, hai hodo Rajaku. Yuk, ya orang Batak mana nih? Untuk hodo Tuhan, hodo bangun diaki, di parngolu aku, kuasa hodo. Puji maho, saleleng di kuluki, tiap matang aku, teguh au tulap bumi. Horo Tuhan, haporusaki,
Ai horo Tuhanku Hola kodorajaki Tuhan haborusaki Ai horo Tuhanku Hola kodorajaki. Yuk. Terima kasih kesaksian pujiannya. Bagus nggak? Oke, semoga Remaja Napo Sebulung HKBP Jeruju semakin berkembang dalam memuliakan nama Tuhan kita. Ya. Mana tepuk tangannya sekali lagi? Tapi sayang, nggak ada yang mau nyawer. Jaka kelamaan. Jaka. Atau mau diulang? Oke, next. Ada apa lagi nih Kak Valen? Tentunya kita ada games lagi. Yuk, yang belum dapat hadiah maju ke depan. Ayo. Semangat dong. Ini pertanyaannya sangat mudah kalau Gampang sekali. Cuma pertanyaan, nggak perlu bermain kayak tadi. Cuman menjawab pertanyaan. 3 orang paling cepat. 3 orang. Nggak ada yang mau juga. Ayo, yang nggak tahu pasti nanti nggak lulus Marguru Malua. Oke. Saya kasih pertanyaannya aja ya. Yang tahu langsung maju. Cewek belum ada maju. Ya. Yang tahu langsung maju. Cewek nggak boleh malu nih. Macam mana mau berkembang? Oh, yuk lah maju. Bang Rido pilih cewek lah. Oh ya, boleh. Amang kali mau pilih cewek. Yang cewek ya, cewek belum ada partisipasi tadi ya. Waduh, tegang semua ya. Yang di depan. Ayo. Orientasi apa? Orientasi apa? Udah ada apa? Yuk maju yuk. Pertanyaannya cuma Kenapa kok kasih tunjuk? Cuma pertanyaan. Ayo. Mas Pak tahu. Jangan dong. Apa Rido kan curang. Nggak apa-apa Bang, maju. Amang gimana Amang? Nggak ada yang mau maju Amang? Berapa orang? 3 orang. 2 cewek 1 cowok. 2 cewek 1 cowok. Karena cewek dari tadi nggak ada maju Mang. Nggak ada, terlalu gampang untuk kakak. Pindo mau lagi? Belum dapat hadiah kan? Ari, satu laki-laki Ari, satu laki-laki, sip, 2 laki perempuan. Ayo, Ari. Dua lagi perempuan Amang. Perempuan. Lydia. Sama Borusi Mare. Maju ke depan. Tepuk tangannya dulu dong. Ke tengah. Kamera di sini, kamera ke tengah. Maju deh, naik ke sini deh. Naik satu. Ari. Pertanyaannya apa nih? Oke. Pertanyaannya gampang sekali. Oke, Kak Valen, apa pertanyaan Kak Valen? Siap-siap ya, dengar. Gampang. Siapa nama lengkap Amang Pendeta kita? Harus lengkap sama gelarnya. Betul pas. Gampang. Yuk, yang mau siapa duluan? Pendeta Bonar Tunggul Pasaribu. Pendeta Bonar Tunggul Pasaribu. Oke, next. Siapa lagi? Lydia. Pendeta Bonar Tunggul Pasaribu STMH. Oke, Ari. Siapa yang paling mendekati? Enggak apa-apa. Belum. Harus lengkap sama gelarnya.
Pendeta Bonar Pasaribu. Salah. Amang gimana Amang? Amang siapa yang paling benar, Amang? Salah semua. Oke, kalau ada yang mau maju lagi. Oke, Kak Hermina. Maju ke depan. Maju ke depan. Kalau enggak mau ya udah. Ke depan lah, Kak. Ke depan lah. Live streaming. Kan biar nampak yang di rumah, Bah. Rido. Enggak apa-apa, Bah. Selanjutnya, Jak. Kalau masih salah ini keterlaluan. Kalau masih salah. Enggak, Kak Rika enggak bisa lagi. Tunggu. Kalau Kak Her. Pendeta Bonar Tunggul Pasaribu STH. Oke. Benar. Bagaimana, Amang? Amang? Oke. Yuk, Amang yang kasih hadiah. Membagikan hadiah. Ya, mohon maaf ya yang lainnya. Selanjutnya. Terima kasih. Jangan berkecil hati ya, nggak dapat hadiah. Ya, ada apa lagi? Yuk, yang mau hadiah lagi boleh maju ke depan. Kita ada games terakhir. Games terakhir ya. Kita ada games terakhir. Kita minta 4 orang kali ya, Pak Rido. Nggak usah sih. Oh iya. Oke. Oke, ini terserah ya siapa yang mau maju langsung ke depan. Kami kasih pertanyaannya, yang mau maju langsung ke depan. Yang mau jawab langsung ke depan. Oke, apa pertanyaannya Kak Valen? Pertanyaannya, apa inti dari khotbah Amang Pendeta kita malam ini? Nasi. Hey, Mana sih? Udah maju. Oke, siapa lagi? Tunggu. Siapa lagi yang mau maju? Masa cuma satu orang? Semua perhatikan tadi khotbah Amang, kan? Siapa lagi? Pindo. Ayo, Pindo. Radot mau maju. Radot. Duduk paling depan. Nggak apa-apa, intinya cuma inti. Masa nggak tahu? Sio. Pindo. Cewek. Ayo, Sio. Cewek nggak ada ya? Cewek, siapa yang mau maju cewek? Oh, Gebi. Nggak apa-apa. Cuma inti. Kakaknya dukung, kakaknya. Gaby. Tadi CSI udah maju. Coba nggak apa-apa lah. Coba lah. Masa nggak tahu udah network mau. Coba Dian. Masa? Astaga. Ayo lah. Siapa lagi ya? Udah kali ya. Yang perempuan nih. Kurang yang perempuan. Agnes. Tadi adiknya udah, sekarang Agnes. Agnes, iya. Tadi adiknya udah, sekarang
Nes. Nes. Ayolah. Enggak apa-apa. Amang. Masih cewek yang lemah, Amang. Cewek, Bang. Cewek. Cewek enggak ada yang mau maju. Oh, astaga. Benar enggak ada yang mau maju lagi. Pak Guru Malua. Kok ambil. Udah lah, cukup ya 2 ya, enggak apa-apa. Yang duluan. Oke. Yang maju pertama. Amang. Sini Amang yang menilai. Hah? Iya kan? Oh. Ya. Sebenarnya saya nyesal maju ya, tapi saya coba jawab. Amang tadi bilang jadilah pemuda yang berbakti pada gereja, berusaha menjadi seseorang yang berbakti pada gereja dengan menyanyikan lagu hidung pujian, memberikan musik atau segala macam yang penting untuk gereja. Dan kepada para pemuda diharapkan berpakaian sewajarnya, untuk laki-laki rambutnya dirapihkan agar diharapkan jangan seperti perempuan lah. Kita pakai fashion yang selayaknya kita laki-laki. Selebihnya terima kasih. Ya. Panjang ya. Udah 1 paragraf. Oke, next Sio. Intinya udah lah. Inti dari khotbah Amang tersebut adalah jadilah terang dan garam bagi sekeliling kita dalam gelap maupun terang. Ya. Gimana Amang? Amang? Siapa? Martua. Martua. Mohon maaf Sio. Oke. Amang yang langsung kasih hadiah Amang. Oh, Inang Sintua. Amang. Inang apa? Dokumentasi. Foto loh. Foto. MC. Sekali lagi. Oke. Terima kasih ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Seru enggak? Seru enggak sih? Kurang nggak sih. seru, cewek ada maju. Oke, next. Apa lagi Kak Valen? Apa ya? Apa ya? Ada yang tahu sih? Apa lagi acara kita? Ada di slide? Oh, enggak ada. Games. Selanjutnya kita akan mendengarkan vokal grup dari Pak Guru Malua.
lagi dong, lebih semangat. Bagus sekali ya persembahan dari Perguru Malua. Padahal latihannya sebentar ya Bang. Oh jelas. Nah selanjutnya kita ada apa lagi nih ya Bang? Udah enggak ada. Acara kita. Udah habis. Nah sampailah kita di penghujung acara hiburan ini. Sebelum kita menutup acara hiburan kita, saya minta dengan kasih Amang Pendeta memimpin doa. Doa pulang. Kan enggak boleh berkumpul. Udah selesai. Udah. Langsung pulang sekali. Ya, bagian. Ya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau yang senantiasa memberi kami sukacita, Kau juga yang memberikan kami kesehatan, Kau juga yang memberikan kami waktu ini Tuhan untuk beribadah memuliakan nama-Mu di dalam Natal RNHKWP Jeruju ini. Walaupun tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi ini adalah pujian bagi nama Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan, dan kami bersukacita memuliakan nama Tuhan di malam ini. Kami banyak mendengar firman Tuhan melalui nyanyian, melalui liturgis, melalui khotbah. Hanya kepada Tuhan kami berserah supaya firman Tuhan itu bisa menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak Tuhan yang bersekutu di gereja-Mu maupun di rumah. Tuhan Allah, kami menuruti protokol kesehatan dari pemerintah, kami tidak bisa berkumpul-kumpul lebih lanjut lagi. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami ketika kami pulang dari persekutuan ini. Terlebih Tuhan, kami bersukacita menerima berkat Tuhan melalui makanan dan minuman yang disediakan untuk persekutuan ini. Kiranya berkat itu menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami untuk melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai kami di perjalanan, berjumpa dengan orang tua kami, saudara-saudari kami di rumah, dan kami bersukacita memuliakan nama Tuhan karena kami berjumpa dengan baik. Ya Allah Bapa di surga, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang menebus kami. Amin. Selanjutnya kita ada apa lagi nih Bang Rido? Udah enggak ada dong. Oh iya udah ada, udah selesai. Ya kita udah di akhir acara. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat Amang Inang, adik-adik dan kakak-kakak yang nonton dari rumah live streaming. Terima kasih untuk kesempatannya yang sudah menonton kami Natal 5 Jenap Posobulung HKBP Jeruju di live streaming HKBP Jeruju. Semoga kita bertemu di Natal tahun depan 2021. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, untuk konsumsi ada di pintu keluar ya. Ada konsumsi sedikit. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Tahun
dan selamat menyambut tahun baru 2021. Oke.